Di video ini gue bakal ceritain pertarungan sengit antara Arthur sendirian melawan pasukan Wraiths yang merupakan pasukan tersembunyi milik Agrona. Pasukan Wraiths itu juga punya julukan pembunuh Asura. Arthur sendirian bertarung melawan mereka semuanya. Selain itu ada juga kisah dari para lance yang melawan dua anggota Sabit. Nah, gimana kisah detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan67. Seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal bahas novel yang berjudul The Beginning After the End. Gua mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang gua bahas ini adalah chapter 391 sampai chapter 393. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Arthur saat ini mengamati pasukan musuh yang muncul dari portal. Ya, Arthur tahu kalau itu adalah pasukan Wraiths yang pernah diceritakan sama Winsome. Regis juga di sini mengkonfirmasi kalau itu memang pasukan Wraiths yang merupakan pasukan tersembunyi milik Agrona. Arthur saat ini melihat pasukan musuh yang seperti meremehkannya. Ya, mereka dikirim Agrona untuk memusnahkan Arthur. Arthur di sini langsung menggunakan armor miliknya dan Arthur dalam bentuk setengah Asura. Saat ini terlihat kalau pasukan Wraiths meremehkan Arthur. Arthur langsung menggunakan guard step dan langsung muncul di depan anggota Wraiths yang bernama Ritzmal. Arthur menyerang menggunakan pedang Ether. Tapi kemudian tiba-tiba ada banyak baku besi hitam yang muncul dari tanah. Ritzmal juga terlihat langsung mundur menjauh dari Arthur. Terlihat juga tubuh Ritzmal terluka dan armornya rusak. Arthur saat ini mulai dihujani sama banyak serangan oleh pasukan Wraiths. Arthur tentunya berjuang untuk menghindari segala serangan itu. Spekter api hitam saat ini meraih Arthur dan cakar api menggores armor milik Arthur. Arthur langsung melempar pedangnya dan pedang itu melesat ke tenggorokan Spekter dan tubuhnya langsung dilahap sama api ungu tanpa sisa. Saat ini ada dua semburan api hitam yang mengarah ke Arthur. Arthur melompat ke atas dan dia naik ke atas balkon. Arthur sekarang mau menyerang anggota Wraiths yang bernama Ulrich. Tapi serangan Arthur ini langsung diblokir sama perisainya. Tombak Ulrich juga saat ini terlihat menyerang armor dan mengenai armor Arthur. Arthur saat ini dikejar-kejar sama awan hitam. Terlihat juga golem-golem hitam mulai menyerang Arthur. Banyak serangan diarahkan ke Arthur dan Arthur mencoba untuk menghindari semuanya dan tentunya membalas serangan-serangan itu dengan menggunakan api ungunya. Arthur juga ngeluarin kekuatan Destruction dan Ether ungu mengenai Ulrich dan juga anggota Wraith bernama Eviok. Selain itu, ledakan Arthur juga menghancurkan portal milik pasukan Wraith. Terlihat saat ini Ulrich dan Eviok masih hidup. Gak lama terjadi ledakan Destruction lagi yang terjadi di antara Ulrich dan Eviok. Ledakan besar yang memunculkan banyak bilah tajam saat ini mulai memotong-motong tubuh Ulrich dan Eviok. Saat ini juga diketahui muncul banyak zat asam dan mulai menyerang Arthur. Mata Arthur terasa terbakar dan armornya juga seperti bergetar ketika terkena zat asam. Arthur saat ini fokus lagi meskipun dia ngerasain sakit. Arthur menggunakan Ether dan dia menggunakan guard step-nya. Arthur saat ini muncul di belakang anggota Wraiths yang bernama Blaze. Arthur berhasil menebas Blaze dengan menggunakan senjata Ether miliknya.
Blaze kesakitan ketika lehernya ditebas, dan gak lama angin hitam membawa Blaze menjauh dari Arthur. Saat ini juga terlihat tangan Arthur dicengkram sama cakar bilah angin. Arthur tentunya mengalihkan ethernya ke tangan dengan tujuan untuk melindungi tangannya. Dan Arthur saat ini tuh ngerasain sakit karena terlalu banyak ether yang berkumpul di tangannya. Saat ini juga ada banyak sihir yang diarahkan ke Arthur dan Arthur menggunakan satu tangan untuk memotong-motong serangan itu. Arthur saat ini mengamati Regis dan terlihat kalau Regis itu tertusuk sama banyak duri hitam biru oleh serangan seseorang bernama Valeska. Regis saat ini terlihat marah. Valeska saat ini juga tubuhnya tuh terlihat terluka parah akibat serangan destruction yang tadi dilakuin sama Regis. Ulrich saat ini melayang di udara dan ngeluarin banyak panah dari jarinya dan diarahkan serangan kepada Regis. Tapi panah-panah itu langsung hancur terbakar karena masih ada efek ledakan destruction yang ada di sekitar Regis. Iviok saat ini yang terlihat udah terluka sangat parah, dia tuh masih tetap menggunakan tangannya yang patah untuk melakukan serangan. Terlihat banyak paku hitam keluar dari tanah dan mengarah kepada Regis dan Arthur. Saat ini juga terlihat kalau Blaze menggunakan Soulfire-nya untuk menutupi luka tebasan yang ada di lehernya. Selain itu, Blaze juga menyerang Arthur dengan menggunakan awan api. Ritzmal juga saat ini menggunakan tentakel yang berisi asam untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tentakel itu juga melilit Valeska dan menjauhkannya dari Regis. Selain itu, tentakel itu juga menyerang Regis dan Arthur. Arthur saat ini menggunakan guard step untuk menghindari segala jenis serangan yang mengarah kepadanya. Arthur juga saat ini ada di atas Valeska dan dia tuh langsung menggunakan senjata ether untuk menusuk inti milik Valeska. Valeska tentunya menjerit kesakitan. Arthur saat ini ada di samping Regis dan dia melihat kalau Regis mau meledak. Arthur saat ini langsung pergi sekaligus mencari keberadaan Valeska. Karena bisa dibilang Valeska tuh membantu orang-orang berlindung dan itu sangat merepotkan bagi Arthur. Ledakan besar saat ini terjadi dan menghancurkan area. Arthur saat ini mau menyerang Valeska tapi Ritzmal menghalangi. Tapi pada akhirnya Ritzmal tuh harus terpental karena serangan dari Arthur. Arthur saat ini melihat Valeska yang udah terluka sangat parah. Walaupun udah terluka parah, Valeska masih tetap melakukan serangan kepada Arthur. Arthur tentunya menghindari segala jenis serangan itu dan dia tuh bersiap dengan tinju ether miliknya. Arthur saat ini meninju sisi kepala Valeska dan terdengar suara tulang yang keras karena tinju itu. Gak lama saat ini Arthur gak bisa melihat karena wajahnya ditutupi sayap hitam. Arthur tentunya menyingkirkan sayap-sayap itu menggunakan ether dan Arthur saat ini kehilangan Valeska lagi. Arthur saat ini melesat pakai pedangnya dan dia mau menebas leher Ritzmal. Tapi nggak lama bayangan hitam kebiruan menghantam Arthur. Hal itu menyebabkan tebasan Arthur meleset dan hanya mengenai tubuh dari Ritzmal. Arthur saat ini melihat Ulrich yang ada di atasnya. Gak lama Regis menerjang Ulrich dan Ulrich pun akhirnya jatuh ke tanah. Ritzmal saat ini tuh menembaki Regis dengan panah. Arthur di sini ngeluarin ledakan ether ungu dan di saat yang sama Ulrich juga saat ini bergerak. Dan sekarang ada kilatan yang menghantam Regis sehingga Regis tuh saat ini terlihat sangat marah. Emosi Arthur dan Regis terhubung. Arthur juga di sini tuh ngerasain kemarahan Regis sehingga dia tuh nggak fokus. Gak lama wajah Arthur dihantam sama tiang dan itu membuat Arthur terlempar. Arthur saat ini tuh menjadi linglung karena terkena hantaman itu. Gak lama tanah di bawah Arthur berubah menjadi lumpur. Selain itu di atas Arthur juga ada bentuk kubah dan itu saat ini menekan Arthur ke bawah dan membuat Arthur terus masuk ke lumpur.
Selain itu, ada juga cahaya biru hitam listrik yang terus mengalir ke lumpur. Saat ini, Arthur sangat kesakitan dan dia tuh nggak bisa melakukan apapun. Arthur juga saat ini melihat Regis yang terlihat seperti hanya gumpalan ether, dan sekarang Regis tuh terkurung di dalam sangkar mana dari Ulrich. Arthur merasakan kalau kesadaran Regis perlahan menghilang. Arthur sekarang mengulurkan tangannya dan dia tuh mau menarik Regis dengan kekuatannya. Tapi nggak bisa. Arthur saat ini mencoba sesuatu. Dia saat ini tuh mencoba untuk menggabungkan antara mana dan juga ether. Arthur sekarang tuh seperti menggabungkan cahaya dan bayangan. Energi saat ini tuh meluap-luap di sekitar Arthur. Dan itu menghancurkan semua yang mengekang Arthur. Pasukan Red saat ini menjadi pucat. Dan mereka tuh hanya bisa diam ketika melihat kekuatan Arthur. Arthur saat ini menuju ke arah Regis dan dia menghancurkan semua penghalang yang mengurung Regis. Gak lama terlihat ada banyak anak panah beracun yang diarahkan ke Arthur. Arthur hanya mengangkat tangan dan jalur anak-anak panah itu langsung berbelok gak lagi mengenai Arthur. Arthur juga di sini tuh melempar paku-paku yang tertancap di tanah dan itu hampir menusuk Eviok dan juga terkena perisai Ulrich. Arthur juga sekarang tuh mengulurkan tangannya sehingga saat ini terlihat ether menghalangi portal warp yang ingin digapai Valeska. Ya, Valeska saat ini gagal kabur. Saat ini besi dan api hitam menghantam Arthur yang dipenuhi sama ether. Segala jenis serangan mengarah ke Arthur, tapi semuanya tuh nggak ada yang bisa menembus ether Arthur. Arthur di sini tuh nggak akan membiarkan satupun anggota Red untuk kabur. Arthur sangat paham bahwa kekuatan Agrona salah satunya adalah informasi. Makanya Arthur gak mau biarin musuh untuk kabur supaya nggak ada informasi yang masuk ke Agrona. Arthur saat ini udah sangat kesakitan karena dia tuh terus memaksakan diri dan terus diserang sama banyak serangan. Arthur sekarang menggunakan Realm Heart dan juga God Rune-nya. Arthur ngerasain efek yang sangat sakit karena dia tuh memaksakan kekuatan tersebut. Arthur sekarang mengangkat kedua tangannya dan destruction pun terjadi lagi. Cahaya ganas keluar menyebar dari tubuh Arthur ke area sekitar. Semua hancur seketika ketika terkena destruction api ungu milik Arthur. Banyak cerita dari para Reds yang kesakitan. Para Red saat ini hanya ketakutan. Dan Arthur di sini tuh mengejek kemampuan para Red yang gak layak kalau mau memusnahkan para Asura. Ya, selama ini Agrona tuh terlalu sombong dan menganggap kalau para setengah Asura ini bisa berperang melawan Asura. Tapi bagi Arthur, kemampuan para setengah Asura ini masih belum cukup kalau mau berperang melawan para Asura. Arthur saat ini tuh udah terlihat sangat terluka parah. Bahkan ether milik Arthur saat ini mulai redup. Tapi nggak lama Arthur memaksakan diri lagi sehingga api-api ungunya menyala lagi. Bahkan sekarang api ungu itu mulai menghancurkan portal yang menjadi jalan keluar bagi para Red. Arthur sekarang terlihat muntah darah dan dia tuh ngerasa udah nggak kuat lagi. Saat ini terlihat Soulfire berbentuk ular milik Blaze saat ini menuju ke arah Arthur. Arthur memaksa lagi dan sekarang semua api ungu melahap dan membakar semuanya. Arthur saat ini tertawa puas karena dia tuh berhasil membunuh para anggota Red. Ya, anggota Red yang merupakan pasukan tersembunyi milik Agrona dan punya julukan pembunuh Asura. Beberapa anggota pasukan itu dimusnahkan sama Arthur. Arthur saat ini pun tergeletak. Arthur juga saat ini ngerasain kalau kekuatannya nggak bisa dikendalikan. Dan sebentar lagi itu akan meledak dan bakal menghancurkan semuanya. Arthur saat ini tuh membayangkan kondisi ibu dan adiknya yang ketakutan kalau misalkan kekuatan Arthur meledak.
Arthur saat ini pun akhirnya berjuang untuk merangkak maju dengan tujuan supaya dia tuh gak meledak di tempat ini. Arthur gak mau semuanya sia-sia. Arthur saat ini sampai di tempat portal teleport dan dia tuh jatuh di depan portal teleport yang setengah hancur. Arthur sekarang fokus dan dia tuh mau pakai kekuatan arwah Requiem. Arthur sekarang mengembalikan kembali portal yang udah hancur setengah dengan menggunakan arwah Requiem. Arthur yang masih dipenuhi sama kekuatan Destruction, dia tuh saat ini mulai memaksa masuk portal. Arthur saat ini pindah ke suatu tempat. Para Alakrian yang melihat itu, mereka tuh terlihat mundur dan mereka ketakutan. Arthur di sini menyadari kalau sekarang dia tuh ada di pangkalan militer. Di saat para Alakrian ketakutan dan mundur, ada satu orang yang gak takut. Ya, dia adalah Profesor Graime. Graime yang udah melihat Arthur terluka sangat parah, dia tuh bilang ke pasukan jangan pernah takut sama Arthur. Arthur udah lemah. Graime sekarang tuh tersenyum dengan penuh kemenangan, tapi gak lama dia tuh langsung lenyap di lahap api ungu. Ya, saat ini Arthur udah gak bisa lagi menahan ledakan Destruction yang tidak terkendali. Saat ini di pangkalan militer musuh, Destruction pun akhirnya langsung menyebar ke area dan memusnahkan semua yang ada. Arthur melepaskan semuanya dan akhirnya kekuatannya saat ini habis. Arthur melihat kalau semuanya rata dengan tanah. Pangkalan besar yang seperti kota saat ini tuh udah hancur rata dengan tanah akibat ledakan dari Arthur. Terdengar juga suara jeritan dari para Alakrian yang musnah terbakar. Arthur saat ini mengambil tanduk Valeska yang ternyata nggak ikut hancur karena diinjak sama Arthur. Arthur membawa tanduk itu dan dia langsung masuk portal dengan terhuyung-huyung. Di sisi lain, saat ini Mika, Farai, dan Byron mereka tuh masih bertarung melawan dua anggota Sabit yaitu Fiesa dan Melzri. Saat ini juga semuanya tuh merasakan tekanan yang sangat hebat di suatu tempat. Ya, mereka tuh ngerasain telah terjadi sesuatu di tempat lain. Saat ini terdengar percakapan dua anggota Sabit yang ingin segera membunuh para Lance sebelum para Red datang ke sini. Pertarungan antara Melzri dan Fiesa melawan Byron, Farai, dan Mika saat ini tuh bisa dibilang sangat sengit. Tapi di sini para Lance terlihat didesak. Jadi bisa dibilang lebih unggul para Sabit. Para Lance saat ini terlihat gak bisa berbuat banyak. Kekuatan para Sabit seperti jauh di atas mereka. Nah, di sini ada adegan di mana Byron udah terluka sangat parah. Bahkan saat ini kondisi dada Byron ditusuk sama pedang dari Melzri. Dengan sisa kekuatannya, Byron ngeluarin sihir yang disebut dengan Thunder Lord Wrath. Di sini Melzri tuh nggak mencoba menghindar. Justru dia tuh semakin menusukkan pedangnya ke dada Byron. Saat ini petir menghantam Melzri dan itu membuat Melzri agak mundur dan dia pun akhirnya terbang ke udara. Byron di sini tersenyum dan saat ini terlihat petir semakin keluar dari tubuh Byron dan itu mau meledak. Dan ledakan pun terjadi. Melzri di sini menggunakan pedangnya untuk menangkis ledakan petir yang terjadi. Tapi ledakan itu semakin besar dan akhirnya menciptakan gelombang kejut yang akhirnya melemparkan Byron dan Melzri. Byron saat ini melihat kalau Mika tuh dijatuhkan dari udara ke tanah. Di udara terlihat ada pertarungan antara Farai melawan Fiesa. Farai menciptakan badai salju dan menciptakan banyak prajurit es untuk menyerang Fiesa. Tapi semua prajurit es ciptaan Farai dihancurkan dengan mudah sama angin hitam Fiesa. Beberapa pasukan di Chatten juga saat ini tuh ikut bertarung dan melemparkan banyak sihir dan banyak serangan ke arah Fiesa. Byron juga saat ini tuh ngelemparin tombaknya seperti petir. Tapi serangan itu dihancurkan sama angin hitam milik Fiesa. Gak lama terlihat Melzri muncul di samping Byron dan Melzri itu mengurung Byron di dalam berlian berwarna hitam.
Mika saat ini memaksakan diri dan menggunakan senjata palunya untuk terus menyerang Melzri. Akibat serangan Mika saat ini berlian yang mengurung Byron pun hancur dan Byron pun terbebas. Terlihat saat ini Mika tergeletak di tanah dan dia dipukuli sama tangan Melzri yang udah dilapisi api hitam. Byron yang udah dipenuhi sama petir, dia pun akhirnya memeluk tubuh dari Melzri. Tapi di sini Melzri juga dipenuhi sama api hitam dan itu justru membuat Byron lah yang kesakitan. Walaupun gitu, Byron masih tetap berjuang dan akhirnya Byron pun mulai kehabisan tenaga. Byron pun terjatuh. Melzri juga di sini tuh jatuh karena terkena serangan petir Byron. Tapi nggak lama, Melzri di sini tuh memeluk Byron dengan erat dan itu membuat Byron tuh kesakitan karena udah banyak tulang yang patah. Di sini Byron gak tinggal diam. Dia terus mencoba bergerak hingga akhirnya keduanya pun berguling-guling di tanah. Sambil berguling-guling, Melzri di sini tuh sambil mukulin luka-luka Byron. Di sisi lain terlihat kalau Fiesa saat ini tuh membuat banyak salinan dirinya dan mereka tuh bersiap menghadapi Farai. Gak lama terlihat semakin banyak serangan yang mengarah ke Fiesa. Ya, ada pasukan tambahan dari Dichaten yang saat ini tuh membantu menyerang dan serangan tuh menjadi semakin banyak diarahkan kepada Fiesa. Fiesa terkena beberapa serangan dan itu membuatnya hampir jatuh dari udara. Farai saat ini tuh melihat peluang dan menyuruh orang-orang untuk terus melakukan serangan. Di sisi lain, Melzri kesal dan dia tuh menghantam kepala Byron dengan menggunakan kepala miliknya. Melzri di sini bilang kalau dia tuh sangat terkejut karena para Dichaten saat ini bisa melawan. Melzri di sini menduga kalau para Dichaten tuh pasti udah banyak belajar dari pengalaman ketika melawan Kadel. Tangan Melzri saat ini dipenuhi sama api hitam dan di saat yang sama Byron tuh mengalirkan petir dan itu membuat Melzri tuh terkena serangan petir sampai mengejang. Walaupun gitu, Melzri di sini tuh langsung mencekik Byron dengan menggunakan tangan yang udah dilapisi api hitam. Gak lama Mika menggunakan palunya dan langsung menghantam kepala Melzri sehingga Melzri saat ini tuh terpental ke samping. Mika terus-terusan memukuli Melzri dengan menggunakan palunya. Byron saat ini melihat kalau Fiesa juga udah mulai kerepotan karena diserang sama banyak serangan. Byron pun saat ini mengambil tombaknya dan dia mau menghabisi Melzri. Mika saat ini udah terlihat lelah karena terus mengayunkan palu kepada Melzri. Serangan Mika tuh bisa dibilang membuat tanah tuh berubah bentuk menjadi bentuk kawah. Nah, Byron merasa kalau Melzri saat ini udah tergeletak di kawah itu dan Byron mau menusuk Melzri. Tapi ternyata Melzri nggak ada di sana. Mika saat ini mau terjatuh karena dia tuh udah sangat lelah, tapi Byron langsung menangkapnya dan dia menidurkan Mika ke tanah. Byron juga saat ini tuh melihat pertarungan Farai dan dia tuh ngerasain sesuatu yang aneh. Byron di sini ngerasa kalau Fiesa menggunakan ilusi. Byron di sini tuh mau bantu Farai yang terlihat terdesak. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau ninggalin Mika karena kalau misalkan ditinggal takutnya Mika tuh dibunuh sama Melzri. Byron sangat kesal dengan situasi yang sekarang. Mau nggak mau saat ini Byron pun harus membawa Mika dan juga membantu Farai. Singkatnya Byron saat ini tuh ada di dekat Farai dan dia tuh langsung menusuk tubuh Farai. Ya, itu adalah Farai palsu dan Byron tuh menusuk tubuh Fiesa dan itu membuat ilusi yang terjadi saat ini lenyap. Terlihat saat ini kalau Farai itu udah terluka sangat parah akibat diserang sama banyak serangan dari para Dichaten yang terkena ilusi. Para Dichaten pun akhirnya menghentikan serangan setelah tahu kalau yang mereka serang adalah Farai. Terlihat juga kalau Fiesa saat ini terjatuh dari udara karena ditusuk Byron. Tapi di sini Melzri langsung membawa Fiesa. Saat ini juga terlihat kedua anggota Sabit itu ngeluarin api ungu hitam pekat. Luka keduanya juga terlihat udah sembuh. Selain itu muncul juga beberapa pasukan Alakria yang siap membantu anggota Sabit.
Byron saat ini putus asa. Gimana pun juga musuh terlihat kembali pulih dan bersiap menyerang lagi. Sedangkan dari pihak Dichaten saat ini tuh udah kehabisan tenaga. Fiesa saat ini mau memerintahkan para Alakrian untuk segera berperang. Tapi sebelum itu terjadi, nggak lama tiba-tiba ada kilatan ungu yang sangat terang. Saat ini terlihat kalau Arthur dipenuhi sama aura ungu dan Arthur juga dalam mode setengah asura. Para Alakria dan juga anggota Sabit saat ini tuh hanya diam dengan kedatangan dari Arthur. Arthur saat ini tuh melemparkan sebuah tanduk ke hadapan para Alakrian. Arthur di sini tuh ngasih peringatan kepada musuh untuk segera mundur. Kalau enggak, Arthur bakal memusnahkan semuanya. Jadi bisa dibilang Arthur ngasih kesempatan musuh untuk mundur dalam hitungan 10 detik. Pasukan Alakria terlihat takut dengan aura dari Arthur. Melzi dan Fiesa juga saat ini terlihat mulai mundur. Byron saat ini tuh nggak ngerti kenapa Arthur malah ngasih waktu untuk mundur. Dan Arthur malah membiarkan musuh untuk kabur. Bagi Byron, harusnya Arthur memusnahkan semua musuh yang ada. Setelah semua musuh pergi dan dipastikan aman, Byron saat ini langsung mendatangi Arthur. Dan Arthur pun terjatuh. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk Rito Gurta, Kiyotaka Ayanokoji, Rizky Bilar, RZ07, Fiar, Fajri Azka, Diki Muhammad Siddiq, Dino Bagus, Suhendra Anwar, Sukasa, Sahrin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.